وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dominasi jin atas tubuh manusia semakin tidak mengenal waktu dan tempat. Dari mulai mereka yang tinggal di perkotaan hingga yang jauh di wilayah pedesaan. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti episode malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, selamat malam. Saat ini kita sudah dalam konsep yang berbeda. Ruqyah Trans 7 akan menuju satu daerah di wilayah yang agak mendalam di masih daerah Jawa Tengah. Ini kita kemana, Ustadz Faizar? Kita insya Allah akan ke desa Penusupan di Kecamatan Pejawaran ya, Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tempat tersebut insya Allah akan kita adakan kajian tauhid bertemakan Ruqyah Syariah. Karena menurut informasi dari masyarakat sekitar, desa tersebut masih banyak sekali mitos-mitos yang masih tersebar. Bahkan banyak sekali masyarakat-masyarakatnya yang terindikasi jin nasab dan banyak yang menempuh suatu ilmu untuk kedikdayaan atau kesaktian atau istilahnya kanuragan. Nah, ini yang mesti kita luruskan. Langsung berangkat saja ya. Bismillah. Mirip dengan wilayah lain, wilayah pegunungan di kawasan Banjarnegara ini juga ramai dengan kisah-kisah mistis. Lihat saja pemirsa, apa yang digambarkan dalam beragam artikel tentang kisah mistis di wilayah ini. Dari mulai pembongkaran makam seorang wanita, hingga cerita longsor yang meluluh lantahkan sebuah desa secara tiba-tiba. Warga berkumpul mendengarkan instruksi Ustadz Muhammad Faizar untuk mempelajari tahapan ruqyah mandiri. Wajah-wajah warga Pejawaran penuh konsentrasi. Dan tak perlu menunggu lama, satu persatu jin yang ada di dalam tubuh jamaah mulai menunjukkan eksistensinya. Sebagian dari mereka mulai melakukan gerakan-gerakan di luar batas kesadaran. Ya pemirsa, saat ini Ustadz Muhammad Faizar sedang melakukan briefing. Jadi setelah tadi proses kajian, ada beberapa pasien yang mengalami reaksi hebat. Nah, ini adalah sebagian dari antara mereka. Ini sedang dicek kembali dari tangannya, apakah memang ada indikasi unsur gangguan sihir, jin keturunan atau nasab, atau memang ada gangguan di kejiwaan. Tahapan berikutnya lebih intensif bersama Ustadz Muhammad Faizar. Mereka yang bereaksi frontal langsung ditangani. Dan apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ketika Ustadz Muhammad Faizar sedang meruqyah Ibu Wati, tiba-tiba seorang laki-laki datang dalam kondisi tidak terkendali dan bereaksi hebat. Ibu, udah enak kan? Rupanya ini adalah Bapak Agus yang berniat menjemput sang istri Ibu Wati. Namun, ia langsung bereaksi ketika memasuki ruangan masjid. Reaksinya begitu keras. Tubuhnya menolak keras ketika ia melihat sang istri sedang ditangani oleh Ustadz Muhammad Faizar. Inilah alasan tim Ruqyah Trans 7 dan tim Arsyada mendatangi wilayah ini. Bumbu ilmu-ilmu goib yang masih sangat kental di daerah ini seakan menjadi akar kuat jin zolim menancapkan cakarnya kepada penduduk. Suasana benar-benar berubah. Bapak Agus terus bereaksi dengan tenaga yang berkali-kali lipat kuatnya. Mana anaknya? Kamu sudah saya lepas nih. Ayo. Ayo. Wah. Ayo lenggah. Satu yang menjadikan makhluk tak kasat mata di dalam tubuh Bapak Agus begitu sensitif adalah sang istri.
Lihatlah apa yang terjadi ketika pasangan suami istri ini diruqyah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hanya tenaga, cara berbicara lelaki ini juga berubah total. Inilah ciri ketika jin berkuasa masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalan ritual untuk mengundang khodam. Jadi pemirsa yang tadi bereaksi cukup hebat, Pak Agus dan juga ini istrinya Busu, itu ternyata adalah suami istri. Jadi memang ketika pertama itu proses ruqyah hanya fokus di istrinya, hanya pada Busu dan beberapa orang akhwat tadi yang memang bereaksi tadi. Tapi tiba-tiba Pak Agus datang dari arah pintu dan langsung berhubungan seperti ini. Pak Agus, apakah memang dalam kondisi mengalami gangguan, sebelum-sebelumnya pernah mengalami pengalaman gangguan makhluk gaib gitu Pak? Ya kalau gangguan sih belum pernah, cuman kalau lihat pernah. Terus kalau ada orang yang mau mati sebelum orang itu mati ada tanda-tanda. Cuman saya nggak tahu waktu kemarin orang itu kok kayak gini kok sekarang mati gitu dok. Baik, dan itu menjadi kenyataan? Ya. Pagi hari adalah waktu yang dipilih untuk melanjutkan proses ruqyah Bapak Agus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Jin masih mencoba bertahan, namun karakternya menjadi sangat unik. Seakan-akan berubah menjadi seorang kakek-kakek dengan cara bernafasnya yang berat dan terengah-engah. Ashhadu. Ashhadu. Alhamdulillah, perlahan-lahan jin mulai melunak dan mengucapkan kalimat syahadat. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusannya Allah. Kamu namanya Abdul Aziz, hamba dari Tuhan yang Maha Perkasa. Suka enggak? Ya udah, sana keluar ya. Yang di tangan keluar semua. Apakah pengalaman hidup Bapak sendiri pernah menggunakan pelindung-pelindung gaib, Pak? Enggak pernah. Belajar pernah. Seperti Kalau apa? belajar pernah. Apa yang mau puasa dipelajari? 7 hari, muti 7 hari, ngebleng 7 hari. Juga ada amalan-amalan itu juga ada. Tapi waktu itu cuman kirain saya kan mainan, wajib budayanya kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Apa yang terjadi dengan kondisi Bapak Agus benar-benar membuat saya tak bisa berkata-kata. Kondisi psikis yang dimanfaatkan oleh jin untuk menguasai tubuhnya menjadikan lelaki ini dalam reaksi total. Kini tangan kiri Pak Agus seakan memegang sesuatu dan mengucapkan rasa bersalah yang begitu dalam. Bisa aja. Semua banyak dosa, tapi Allah Maha Pengampun. Nah, rahmat Allah itu ampunannya lebih luas daripada dosanya manusia.
kamu cuma alasan aja supaya netap di sini terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Gerak tubuh, racauan dari mulutnya, serta air mata menjadi tanda penguasaan jin atas raga tubuh lelaki 45 tahun ini. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa dasar Bapak ingin melepas semuanya dan ingin bertobat? Apa yang menjadi alasan terbesarnya, Pak? Susah banget untuk melakukan kebaikan, amal, sholat, nyayang orang tua, anak, istri. Baik. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa istiqomah hijrahnya ya Pak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini reaksinya akan cepat pemirsa kalau memang betul-betul ada gangguan di area limpa. Dan itulah yang biasa membuat jin betah di tubuh manusia secara fisik. Adapun secara psikis ada lagi, sudah kita ulik. Kondisi pasien seperti ini akan bisa sembuh total, Ustaz? Bisa 100%, insya Allah bisa. Harus yakin, kuncinya satu yakin, ya, yakin dan semangat. Alhamdulillah, setelah proses ruqyah yang panjang dan meminum racikan herbal, kondisi Bapak Agus semakin membaik. Terapi ruqyah syara'iyah langsung dilakukan untuk membongkar belenggu sihir mahabbah atau percintaan. Dan jin yang terkunci lewat sihir pelet pada tubuh Pak Supriyono segera menunjukkan keberadaannya. Ngokakan. Jelikah Anda mendengar perubahan karakter suara lelaki 46 tahun ini? Penasaran jugakah Anda dengan cara kerja ilmu pelet, pemirsa? Syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Sebagai pengetahuan dan kewaspadaan, salah satu cabang ilmu pelet bekerja seperti layaknya zat asing yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, baik disadari ataupun tidak. Ketika ramuan pelet sudah masuk ke dalam tubuh, selanjutnya pengirim akan membacakan rangkaian mantra sebagai wujud pemujaan terhadap jin untuk memohon bantuan memikat target pelet. Na'udzubillah min dzalik. Inilah bentuk persekutuan nyata antara setan dan manusia. Bu, peluk, ayo peluk suaminya. Selain rangkaian lantunan ayat Al-Quran sebagai pembatal sihir serta pijatan, terapi pelukan yang dilakukan oleh Ibu Suratmi, istri dari Bapak Supriyono, menjadi salah satu amunisi untuk menghancurkan kedudukan jin pecinta. Ya, faktanya setan sangat menyukai untuk memisahkan pasangan suami istri. Dalam kamus pekerjaan setan dan juga iblis, ketika mereka berhasil menceraikan anak Adam, maka itulah prestasi tertinggi mereka. Reaksi Pak Supriyono yang terjerat sihir pelet memang tidak menunjukkan banyak gerakan. Jin lebih dominan mengambil alam pikiran lelaki yang tinggal di Purbalingga ini. Inilah ciri jelas marki atau pasien korban pelet. Kunci dari sihir ini adalah serangan psikis serta syahwat sang target. Setan akan membuat target linglung,
terus terbayang keinginan untuk bertemu orang yang mengirimkan pelet. Ya pemirsa, jadi untuk kasus pelet semacam ini, entah apapun itu ajiannya, kebanyakan dia akan menyerang jalur THT. Nah, Syekh Sayyid Ali Murtado dalam kitabnya mengatakan disuruh menggunakan minyak zaitun dan bisa dicampur dengan minyak gaharu. Minyak gaharu. Lebih bagus menggunakan gaharu India. Selain digunakan di wajah, dianjurkan juga langsung diteteskan ke hidung korban peletnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pijatan dilakukan sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Jin pecinta semakin tersiksa. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Meski demikian, jin masih terus berusaha melakukan beragam tipu daya. Ma yusrikun. Menyaksikan langsung sang suami berada di bawah kendali jin yang terus menyatakan rasa cintanya, Ibu Suratmi sempat menampakkan rasa sedihnya sebagai istri. Lamanya gangguan dari sihir pemikat yang menjerat Bapak Supriyono membuat kondisi psikisnya juga ikut terpengaruh. Bahkan di masa lalu, lelaki ini kerap berhalusinasi hal-hal yang berkaitan dengan sang pengirim sihir. Dan untuk menetralisir kondisi ini, terapi dengan aliran air di alam menjadi alternatif pengobatan untuk melengkapi proses ruqyah hari ini. Gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar bukan tanpa alasan. Gerakan sapuan serta tekanan yang dilakukan berulang pada titik-titik tertentu merupakan metode khusus untuk membersihkan pengaruh sihir yang meracuni tubuh Bapak Supriyono selama ini. Dan alhamdulillah, ikhtiar menjemput kesembuhan dengan rangkaian terapi ruqyah syara'iyah telah selesai. Pak Supriyono gimana Pak sekarang? Alhamdulillah, enakan Mbak nih. Biasanya kalau kayak melihat sesuatu kayak ada kabutnya di mata ini kayaknya langsung ke sasaran yang saya lihat gitu. Pohon-pohon indah gitu. Alhamdulillah. Ini kayak tertutup. Ya, kelihatan tadi kayak tertutup ada kabut di sini enggak ini. Proses. Iya. Udah enteng semua. Enteng ya kayak fresh ini. Ya. Baru saja proses ruqyah dimulai, Mbak Aji langsung tak sadarkan diri. Kini terbukti, makhluk tak kasat mata benar-benar telah mengganggu wanita ini. Kondisinya Mbak Aji langsung berubah ya, dari yang tadi berbicara ketika opening dengan kita begitu ramah. Ini langsung terus menyerang Ustadz Faizar, apalagi terutama ketika Ustadz Faizar langsung menunjuk ke arah perut atau rahimnya, yang mana berdasarkan cerita itu Mbak Aji pernah beberapa kali mengalami keguguran. Pemirsa, dalam kamus ruqyah syara'iyah sesungguhnya ada beragam hal yang bisa kita cermati. Berdasarkan surat Az-Zariyat ayat 56, jin adalah makhluk mukallaf, yaitu makhluk yang juga memiliki beban kewajiban menaati perintah dan menjauhi larangan sesuai syariat Islam. Dari sinilah kita wajib mengimani bahwa jin juga memiliki akidah atau agama. Pada sebuah proses ruqyah, pembacaan ayat-ayat Al-Quran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tertuang dalam surat Al-Ikhlas akan menjadi mata pisau yang menghujam langsung ke jin tersebut. Posisi jin terpojok, tapi di sisa-sisa tenaganya ia masih terus mencoba melakukan perlawanan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Seiring proses ruqyah yang dilakukan oleh Ustadz Faizar, Ustadz Sigit dan Mas David melakukan pijatan di titik yang dalam ilmu akupresur berhubungan dengan rahim wanita. Ya,
Dugaan jin bersarang di rahim Mbak Aji bisa disimpulkan dari beberapa reaksi. Di antaranya kerap melindungi bagian perut, serta merasakan kesakitan ketika ditekan di titik akupresur rahim. Innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adabun alim. Proses terapi belum selesai. Untuk menyempurnakan ikhtiar kesembuhan, Ustadz Faizar kini menyiapkan 27 lembar daun bidara yang akan dicampurkan dengan air dan diruqyah. Selain itu, terapi pendam di dalam tanah menjadi pilihan. Lubang sebatas pinggang akan menjadi puncak proses terapi Mbak Aji hari ini. Intensitas gangguan jin yang kerap dialami sejak remaja hingga harus menderita keguguran pasca menikah semoga bisa dilepaskan dengan rangkaian ruqyah syar'iyyah dan juga terapi herbal. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Di tengah siraman air ruqyah dan juga lantunan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ustadz Faizar, jin di dalam tubuh Mbak Aji terus mencoba melawan. Jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Dhuq innaka antal azizul karim. Menjelang proses akhir, tubuh Mbak Aji semakin lemas. Tak tampak lagi reaksi frontal. Semoga seluruh jin yang selama ini mengganggu terlepas semua. Ya Ustadz Faizar, ini kalau Mbak Aji ini metode ruqyahnya harus dengan direndam tanah dan juga disiram dengan air. Sebenarnya tidak harus ya. Dari mimpi yang tadi disebutkan, dia sering mimpi terbang dari usia remajanya itu kebanyakannya dari unsur-unsur tanah. Karena hakikatnya energi-energi santet, sihir maupun jin itu terbang kisaran 15 cm sampai 60 cm dari tanah. Makanya kita gali tanah ya, kemudian dikubur, dipendam. Bisa sambil kita sirami dengan 7 helai daun bidara seperti yang dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Ya, ini ijtihadnya Wahab bin Munabbih. Jadi bukan dari Nabi SAW, tapi tidak masalah karena ini masalahnya jalur pengobatan, bukan ibadah yang mahdoh. Lalu kondisi tadi sering kegugurannya itu mungkin ada gangguan jin dan mungkin untuk bisa ya, itu memang gangguan dari jin ya. Yang namanya setan itu sangat benci sekali sama yang namanya kelahiran. Maka dia akan berusaha untuk menghalang-halangi. Kalau dalam sihir namanya sihir adamul injab. Ini pernah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya bahwa zaman Nabi SAW pun orang-orang Yahudi pernah menyihir kaum muslimin supaya tidak bisa punya anak. Hingga akhirnya Ibnu Zubair itu lahir, Abu Bakar berteriak takbir seluruh Madinah dan lepaslah sihir-sihir tersebut. Dan sampai sekarang pun sihir untuk menghalangi punya anak itu masih ada. Dan ini sangat-sangat mungkin untuk punya putra. Kami doakan semua supaya Bu Aji dan suaminya diberikan keturunan yang soleh dan solehah.